Museum di hatiku. Kami dari SMP Negeri 1 Banda Baru. Yes, yes, yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak ucapkan selamat datang kepada peserta belajar bersama di museum dari SMP Negeri 1 Banda Baru. Sebelum masuk ke dalam, kita kenalan dulu karena seperti halnya pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama kakak Laras Mufasya, kalian boleh panggil Kak Laras. Siapa? Kak Laras. Sedangkan yang di sebelah kiri kakak ini adalah Kak Dayat. Siapa? Oke, jadi Kak Laras bersama Kak Dayat akan memandu teman-teman dari SMP Negeri 1 Banda Baru selama berada di Museum Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segenap pada keluarga dan sahabat sekalian yang kami hormati pimpinan SMP 1 Banda Baru beserta Bapak Ibu guru pendamping siswa kami. Selanjutnya yang kami hormati semua rekan-rekan semua kepada Bapak pimpinan Bapak Kepala Museum dan Ibu dan saudara. Semangat pagi! Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di Aceh, di Indonesia dan se-Asia Tenggara. Kerajaan Islam Samudra Pasai ini pernah dipimpin oleh sekitar 24 sultan. Namun tidak semua sultan itu sudah ditemukan. Sultan yang pertama itu bernama Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan Al-Malik As-Salih merupakan raja yang pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Islam Samudra Pasai. Selanjutnya sultan yang kedua di situ ada Sultan Al-Malik Az-Zahir. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini merupakan raja yang kedua sekaligus anak dari Sultan Al-Malik As-Salih. Ya, jadi makam dari Sultan Al-Malik As-Salih dan Sultan Al-Malik Az-Zahir ini bersebelahan. Selanjutnya, sultan ketiga itu seharusnya ada Sultan Ahmad. Tetapi di sini tidak ada penjelasan mengenai Sultan Ahmad karena batu nisan dari Sultan Ahmad ini belum ditemukan. Selanjutnya, barulah Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ini merupakan raja yang paling lama memerintah. Dia ini memerintah sekitar 50 tahun. Mungkin kalau sultan yang lain hanya 15 tahun, 9 tahun. Tapi kalau Sultan Zainal Abidin ini memerintah 50 tahun lamanya. Ya. Dan puncak kejayaan dari kerajaan Samudra Pasai itu ada pada masa Kesultanan Zainal Abidin. Selanjutnya Malikah Nahrasyah. Kira-kira dari namanya dia seorang raja atau ratu? Dari mana kita tandainya? Dari Malikah. Malikah Nahrasyah ini merupakan satu-satunya wanita yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai. Di depan kita ini kita melihat 3 replika nisan.
Replika itu adalah barang contohan, tiruan. Jadi yang teman-teman lihat di depan ini bukanlah benda asli, melainkan benda tiruan. Di tengah, replika nisan marmer dari Sadrul Akabir, sedangkan di sebelah kiri Siti Rahimah, istri yang berasal dari Baghdad. Di mana itu Baghdad? Di Irak. Ya, kenapa makamnya ada di Samudra Pasai? Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, sepasang suami istri ini memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Kenapa? Karena kemegahan dari kerajaan Samudra Pasai pada masa itu terdengar sampai seluruh penjuru dunia. Sedangkan di sebelah kanan ini ada replika nisan marmer dari Nainah Husamuddin. Siapa? Nainah Husamuddin ini merupakan seorang ulama besar dari Persia. Dari mana? Dari Persia. Dari mana kita tahu dia berasal dari Persia? Dari batu nisannya ini yang menuliskan syair-syair yang menggunakan bahasa Persia, dan Nainah ini sendiri merupakan gelar kehormatan yang berasal dari bahasa Persia, sehingga dapat kita simpulkan Nainah Husamuddin ini berasal dari Persia. Jadi terdapat dua jenis mata uang yang menjadi alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham. Dirham atau dirham merupakan alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas, ya. Nah, dirham ini digunakan pada masa Kesultanan Malik Az-Zahir. Jadi pada masa Kesultanan Malik As-Salih belum menggunakan dirham. Pada masa itu masih menggunakan metode barter. Apa itu metode barter? Proses saling menukar barang. Fragmen keramik itu artinya pecahan keramik, ya. Kenapa di sini ada pecahan keramik? Yang pertama kita tadi ada proses barter, proses saling menukar barang. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli dengan bangsa Tiongkok, mereka menukarkan dengan keramik. Selain itu, ada seorang penjelajah yang pernah datang ke Samudra Pasai yang berasal dari Tiongkok bernama Laksamana Cheng Ho. Ya. Jadi ketika Laksamana Cheng Ho berada di wilayah Pasai, dia mengajari penduduk Pasai cara membuat keramik, menenun sutra, membuat tempe, ya. Itu adalah hal-hal yang diajarkan oleh Laksamana Cheng Ho kepada penduduk Pasai. Itu perhiasan yang digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Pada abad ke-13 sampai 15, orang-orang terdahulu masih menggunakan bebatuan yang digunakan sebagai perhiasan. Ada manik-manik getah damar, batu mulia, batu karnelian. Jadi itu digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Ruangan bibliografi. Bibliografi ini merupakan sebuah ruangan yang difungsikan untuk menyimpan naskah-naskah kuno, atau naskah-naskah tersebut sering kita sebut sebagai manuskrip, ya. Langsung aja kita lihat di tahun 1346. Di sini ada sebuah catatan yang ditulis oleh seorang penjelajah yang bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta merupakan seorang penjelajah yang berasal dari Maroko. Dari mana? Dari Maroko. Jadi di sebelah kiri ini merupakan catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Ini dalam bentuk replika, sedangkan naskah aslinya itu ada di Museum Prancis. Ya, apa yang ditulis oleh Ibnu Battuta mengenai wilayah Pasai? Dan kami masuk ke Sultan, yaitu ke kota Sumatra.
Jadi Ibnu Battuta menyebut wilayah Pasai ini dengan sebutan Sumatra. Ingat ya, Ibnu Battuta menyebut wilayah Pasai ini dengan nama Sumatra. Jadi Belanda itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat Aceh pada masa itu harus belajar bahasa Aceh. Ada yang mau bertanya tentang koleksi manuskrip? Enggak. Kalau ada berarti apa yang nanya? Tadi abang jelasinnya sama kalian. Kertas yang digunakan itu bukan kertas apa? Kertas yang digunakan. Kertas Eropa. Jadi kertas yang digunakan untuk menulis kitab, buku maupun Al-Quran itu dia menggunakan kertas Eropa. Lagi di koleksi ya, ada alat musik. Nah, selanjutnya itu ada koleksi alat musik. Dan ada juga beberapa di sini yang merupakan alat musik khas atau alat musik milik Aceh Utara. Ada yang namanya itu canang ceriki. Canang ceriki itu hampir sama dengan gamelan, cuma dia itu bahan yang digunakan kayu. Nah, selanjutnya itu ada alat musik tiup. Itu namanya serone kali. Dia hampir mirip kayak trompet, tapi namanya itu serone kali. Selanjutnya itu ada alat musik kecil juga, itu namanya gendang. Gendang itu terbuat dari kayu dan kulit kambing. Laksamana yang berasal dari Tiongkok, siapa namanya? Ceno, ya. Nah, beberapa peralatan yang pernah dibawa Ceno dan masih ada di Samudra Pasai hingga saat ini, dan itu menjadi koleksi Museum Islam Samudra Pasai. Nah, yang pertama itu ada mangkuk. Mangkuk biasanya tempat untuk menaruh air di tangan. Mangkuk juga ada untuk menaruh buah. Yang pernah digunakan dari abad 13 ini sampai dengan abad ke-19. Nah, alat senjata yang digunakan untuk memikam itu namanya rincun. Untuk memikam itu namanya rincun. Nah, salah satu rincun khasnya Aceh Utara itu namanya rincun basmalah atau rincun bismillah. Karena si pengrajin pada bila rincunnya itu dituliskan atau diukir kalimat bismillah. Ini namanya kalau ini nah, ada dua koleksi yang digunakan untuk menggunakan digunakan itu pasal dalamnya itu pasal lagi orang kok ini begitu.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nanti kakak bacakan soal. Kalau soalnya tidak bisa dijawab, pas ke belakang. Semakin banyak pertanyaan yang bisa kalian jawab benar, maka poinnya akan semakin banyak. Boleh membawa buku, tapi yang menjawab paling depan tidak boleh membawa buku. Ya, nanti kalau sudah ke belakang, baru boleh membawa buku. Paham? Oke, ayo kelompok kedua, silakan. Berdiri semuanya. Oke, lalu coba lagi. Kalau tidak tahu jawabannya, silakan pas langsung ke belakang. Nanti akan bagian depan, ya. Paham cara mainnya kan? Oke. Siapakah salah satu batu nisan sultan yang sampai saat ini belum ditemukan? Tidak tahu, pas ke belakang. 2. Disebut apakah nama dirham yang memiliki ukuran yang paling kecil? Pas. Siapakah nama penjelajah yang pernah datang ke Samudra Pasai yang berasal dari Tiongkok? Pas. Sebutkan salah satu koleksi perhiasan yang digunakan pada abad ke-16. Benda apakah yang dirampas oleh bangsa Portugis dari petani ketika pada masa Kesultanan Zainal Abidin? Pas. Sebutkan salah satu koleksi manuskrip. Nomor 6. Selanjutnya, sebutkan salah satu koleksi alat musik selain yang sudah disebutkan di papan. 30 detik lagi. 9. Sebutkan salah satu koleksi senjata tradisional yang ada di Museum Samudra Pasai. 10. Siapakah nama pahlawan wanita yang berasal dari Aceh Utara? 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. 5 soal. Ya. Perkenalkan, nama saya Nakia Taslima dari kelas 3 SMP Negeri 1 Banda Baru. Saya sangat senang berada di sini. Dari tadi kita pertama sampai kita sudah disambut dengan baik, dan sampai sekarang kita pun masih sangat ceria dengan apa yang kakak-kakak sampaikan tadi. Kedepannya saya juga ingin ikut acara ini lagi. Saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah SPD, guru dari SMP Negeri 1 Banda Baru. Mungkin di sini saya mewakili rekan-rekan guru saya menyampaikan sedikit pesan dan kesan selama berada di Museum Islam Pasai ini. Nah, dari pertama tadi sampai seperti dikatakan oleh murid kami sudah berkesan, sudah disambut dengan sorot kamera, ya. Berarti kami sampai di sini dihargai, ya. Sampai akhir dari semua sesi yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi itu merupakan ilmu mungkin yang belum pernah kami dapat di sekolah, karena ini khusus tentang sejarah Islam. Kalau di sekolah mungkin siswa-siswa kami itu belajar sejarah umum, ya. Mungkin tadi itu sudah sangat khusus menjelaskan tentang sejarah tentang
kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh. Nah, sampai detik ini anak-anak kami pun seperti disampaikan tadi oleh satu rekannya, mereka masih sangat bersemangat. Kira-kira masih nggak bersemangat? Ya, alhamdulillah. Nah, kami berharap ke depan acara seperti ini akan diadakan lagi sehingga sejarah Aceh itu tidak akan punah, sehingga generasi-generasi ke depan masih mengingat bahwa di Aceh ada kerajaan. Demikian saja pesan dan kesan dari kami Dewan Guru SMP Negeri 1 Banda Baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli alaihi wasallam.